Kembali lagi bersama kami di Jeng Finansial. Pada episode 59 kali ini kami akan membahas tentang alasan kami melakukan pembelian saham KOKO atau Wahana Interfood Nusantara Tbk. Dan seperti sebelumnya, jangan lupa untuk subscribe channel ini, like video ini, dan aktifkan notifikasinya. Terima kasih. Kita mulai saja. Alasan kami melakukan ataupun mulai melakukan pembelian saham KOKO ini pada beberapa hari yang lalu, yaitu kami merasa ini sudah merupakan waktu yang tepat. Walaupun pada video sebelumnya kami pernah membahas bahwa kemungkinan kami akan membeli saham ini ketika harga saham ini sudah berada pada kisaran harga ratusan. Namun jika dilihat sampai sekarang sepertinya harganya itu masih berada di harga 200-an. Jadi mungkin untuk sampai di harga 100-an itu cukup sulit. Jadi kami sudah mulai melakukan pembelian saham ini. Kemudian kalau boleh dibilang, jika dilihat dari laporan keuangannya itu tidaklah begitu baik, karena kita tahu seperti video sebelumnya yang sudah kami bahas bahwa penjualan coklat di masa pandemi ini tidak begitu mudah. Jadi yang kami lihat bukan hanya di bidang penjualannya, namun kami juga melihat produknya. Setelah kami melihat pada beberapa minggu yang lalu, kami melihat bahwa produk yang dimiliki oleh saham KOKO atau Wahana Interfood Nusantara Tbk ini berupa merek Choco. Kami melihat bahwa banyak sekali dari masyarakat Indonesia yang cukup mengagumi brand ini. Jadi banyak dari mereka yang mengatakan bahwa produk mereka memiliki produk yang berkualitas serta memiliki rasa yang enak dan yang lain-lain. Walaupun kami melihat bahwa ada juga yang mengatakan bahwa produk mereka memiliki warna yang kurang jika dibandingkan dengan produk coklat lainnya. Namun jika dilihat, kami melihat bahwa perusahaan ini kemungkinan dapat tumbuh menjadi perusahaan yang besar jika kami lihat dari loyalitas konsumennya dalam membeli produk tersebut, serta jika dilihat dari inovatif dari manajemennya. Karena seperti yang kami bahas pada episode 11 sebelumnya, kami sudah pernah membahas tentang bagaimana kami tertarik dan bagaimana kami sangat mengapresiasi kemampuan dari manajemennya dalam membangun perusahaan ini. Jadi kami berpikir bahwa ini merupakan saat yang tepat untuk membeli saham ini, dan kami kemungkinan masih akan melakukan pembelian kembali jika kami melihat bahwa harganya itu turun kembali. Jadi boleh dibilang kami masih akan terus melakukan pembelian. Selain itu, kami melihat bahwa produk coklat ini boleh dibilang akan cukup dinikmati jika pandemi sudah berakhir, karena boleh dibilang ketika pandemi masih ada, tentunya tantangan dalam bisnis coklat ini, bisnis kakao ini ternyata tidak begitu mudah. Namun kami melihat bahwa pandemi mungkin akan segera berakhir, dan ini merupakan momentum yang baik bagi perusahaan ini untuk terus mengembangkan penjualannya. Karena boleh dibilang seperti video sebelumnya, kami melihat bahwa sebenarnya pendapatan yang dihasilkan dari perusahaan ini cenderung meningkat dari tahun ke tahun, jadi cenderung mencetak keuntungan. Namun seperti yang kita ketahui, pada tahun 2020 sendiri itu mungkin keuntungannya menurun, dan kami mendengar bahwa manajemen ataupun pemilik dari Wahana Interfood Nusantara Tbk ini akan melakukan pembelian kembali atau buyback saham kurang lebih sekitar 10 miliar. Jadi kami merasa bahwa ini merupakan sesuatu yang tepat, karena kita membeli kembali saham kita ketika berada di harga yang sangat rendah. Ini dapat menjadi sebuah cara untuk meningkatkan kepercayaan investor serta dapat membantu operasional perusahaan ke depannya. Kemudian jika dilihat bahwa produk Choco ini juga mulai diekspor ke berbagai negara, ada di Amerika Serikat, di Asia, dan yang lain sebagainya. Kemudian salah satu hal yang kami dapatkan ataupun informasi yang kami terima yaitu bahwa manajemen akan mulai untuk memperluas penjualan ataupun memperluas marketing di
wilayah Indonesia bagian timur. Jadi kalau boleh dibilang ini merupakan sesuatu yang bagus karena jika kita dapat melakukan penjualan di hampir seluruh wilayah Indonesia, maka kita akan mengetahui bagaimana ataupun seberapa besar loyalitas pelanggan terhadap produk kita, serta kita dapat meningkatkan brand awareness dari produk Choco ini sendiri. Kemudian jika dilihat bahwa apakah produk Choco ini merupakan produk yang dapat berkembang dengan cepat, jika kami lihat bahwa sebenarnya produk ini merupakan produk yang lebih mudah diekspor. Jadi ini dapat memudahkan produk ini untuk dapat melakukan ekspor ke lebih banyak negara untuk meningkatkan penjualan, sehingga otomatis juga akan meningkatkan pendapatan ataupun laba bersih yang dapat diterima oleh perusahaan ini, sehingga dapat berkembang lagi menjadi perusahaan yang lebih besar lagi. Lalu mungkin banyak sekali yang berpendapat bahwa saham ini bukan merupakan saham yang bagus, karena jika dilihat dari harganya itu cenderung stagnan di harga 200-an. Padahal sebelumnya berada di titik 800 hingga 1000-an. Jadi walaupun harga saham itu telah menurun, namun kami melihat bahwa ini merupakan saham yang bagus karena walaupun boleh dibilang harga sahamnya itu masih sedikit mahal ketika berada di harga 200-an, namun kami percaya bahwa ini merupakan waktu yang tepat untuk memulai pembelian saham ini. Walaupun kita melihat ke depannya mungkin akan ada sedikit tantangan seperti tapa tantrum dan yang lainnya ataupun kenaikan pajak yang mungkin akan terjadi. Namun kami melihat bahwa jika harga saham dari perusahaan ini akan menurun kembali, maka itu merupakan saat yang tepat untuk melakukan pembelian kembali. Baiklah, itu saja dari kami. Sekian dan terima kasih. Salam investasi.